Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean mendapat tugas dari Kyai Supit Pramana ke kota Linggo Probo di utara Gunung Bromo. Ada apakah di sana? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ibu, aku pergi bersama mereka ya. Pergilah dan hati-hati, jangan mengecewakan ayahmu, Lestari. Sri Lestari, demikian nama darah belia itu yang juga dikenal dengan julukan pengemis cantik ayu, berdiri dan melangkah ke hadapan ayahnya untuk pamitan. Tak lama kemudian, dengan mempergunakan sebuah perahu, keempat orang yang di dunia persilatan dikenal dengan nama empat pengemis Pulau Ras itu pun berangkatlah menyeberangi Selat Madura menuju ke pesisir utara Pulau Jawa. Siapakah sesungguhnya orang tua bermuka bopeng yang tinggal dalam rumah besar terbuat dari bambu kuning itu? Dia bukan lain dari pengemis sakti muka bopeng yang sekitar 16 tahun yang lewat telah melakukan penuntutan balas terhadap Untung Pararean atas kematian adiknya yaitu Empu Barata, dan perempuan berkulit hitam manis yang tadi duduk di sampingnya. Jangan penonton terkejut karena perempuan itu adalah Sri Kemuning, istri Untung Pararean yang telah melarikan diri dari istana. Sesudah dia tertangkap basah melakukan perzinahan dengan seorang pengawal. Nasib peruntungan manusia memang tidak diduga-duga. Dalam larinya dari istana bersama anaknya bernama Sri Lestari, Sri Kemuning telah tersesat ke dalam rimba belantara yang penuh dengan binatang-binatang buas. Dua beranak itu hampir saja menjadi pengisi perut seekor harimau besar jika saat itu tidak muncul pengemis sakti muka bopeng. Setelah menolong kedua beranak dan karena merasa kasihan melihat kehidupan mereka yang terlantar, maka akhirnya pengemis sakti muka bopeng membawa Sri Kemuning dan Sri Lestari ke Pulau Ras. Di sana mereka kemudian hidup sebagai suami istri tanpa sedikit pun diketahui oleh pengemis sakti muka bopeng bahwa perempuan yang dikawininya itu adalah istri Untung Pararean yang melarikan diri. Kemuning sendiri tak pernah menerangkan siapa dia sebenarnya, karena dia khawatir kalau akan sampai kabar ke telinga Untung Pararean di mana dia berada, yang berarti pasti akan dikejar pula dan dibunuh. Sewaktu pengemis sakti muka bopeng membawa Sri Kemuning ke Pulau Ras, Sri Lestari masih kecil, dan sekarang sesudah lewat 16 tahun, Sri Lestari telah menjadi seorang gadis belia yang berparas jelita. Sebagaimana pengemis sakti muka bopeng tidak mengetahui bahwa Sri Kemuning adalah dulu istrinya Untung Pararean, maka demikian pula dengan Sri Lestari. Gadis itu tidak pula mengetahui kalau pengemis sakti muka bopeng bukanlah ayah kandungnya. Pengemis sakti muka bopeng sangat menyayangi Sri Lestari. Karena itulah, sejak dari kecil, Sri Lestari diberinya pelajaran silat sehingga 16 tahun kemudian Sri Lestari menjadi seorang gadis cantik yang tinggi sekali kepandaiannya. Dalam pada itu, pengemis sakti muka bopeng juga mengambil 3 orang murid, 3-nya laki-laki. Mereka itu adalah pengemis badan gemuk, pengemis kepala botak, dan pengemis badan kurus. Pada sekitar 1 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan antara Gambir Seta atau yang lebih dikenal dengan gelaran pengemis sakti muka bopeng dengan seorang tokoh silat dari barat. Tokoh silat ini tak diketahui siapa namanya, tapi karena setiap muncul dia selalu mengenakan kain cadar berwarna hitam
untuk menutupi mukanya, maka orang-orang persilatan menggelarinya si cadar hitam. Aliran mana yang dianut oleh si cadar hitam tidak jelas. Kadang-kadang dia bersekutu dengan golongan hitam, kadang-kadang bahu-membahu dengan golongan putih, menghancurkan kejahatan-kejahatan golongan hitam. Perselisihan yang terjadi antara pengemis sakti muka bopeng dengan si cadar hitam akhirnya menjadi satu baku tanding yang dilangsungkan di Tanjung Bunga Rampai, yakni sebuah tanjung terjal yang terletak di sebelah tenggara Pulau Ras. Pengemis sakti muka bopeng adalah seorang tokoh silat daerah timur yang telah terkenal ketinggian ilmunya. Namun kali ini, agaknya dia menghadapi seorang lawan yang meskipun baru muncul, memiliki pula ilmu kepandaian yang luar biasa. Sehingga setelah baku tanding sampai setengah harian, barulah akhirnya pengemis sakti muka bopeng berhasil memukul rubuh si cadar hitam. Bagi pengemis sakti muka bopeng yang berhasil keluar sebagai pemenang, apa yang telah terjadi bukan lagi merupakan persoalan yang harus dipikir panjang, tapi tidak demikian bagi pihak yang kalah. Sebelum berpisah dalam kekalahan pahit itu, si cadar hitam telah mengeluarkan ucapan tantangan terhadap pengemis sakti muka bopeng. Aku akui keunggulanmu saat ini muka bopeng. Demikian si cadar hitam berkata. Tapi itu bukan berarti aku akan mengakuinya selama-lamanya. Walau bagaimanapun kemenanganmu di sini adalah karena kau berada di sarang sendiri. Lantas apa maumu cadar hitam? Tanya pengemis sakti muka bopeng dengan seringai mengejek. Kita harus menentukan lagi siapa yang paling unggul antara kita berdua. Jawab si cadar hitam dengan ketus. Apa kau masih punya muka dan punya nyali sesudah kujatuhkan hari ini? Cadar hitam menggeram dan menjawab. Kau boleh bicara sombong saat ini karena kemenanganmu. Tapi kutunggu kau 1 tahun di muka di rumah makan Aki Krono di Pelabuhan Linggo Probo. Kalau kau tidak muncul, dunia persilatan akan mengetahui bahwa kau hanyalah seorang begundal pengecut belaka. Pengemis sakti muka bopeng tertawa membahak mendengar ucapan yang merupakan tantangan itu. Sebaliknya, si cadar hitam memutar tubuh dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Ketika hari tantangan itu tiba, pengemis sakti muka bopeng merasa segan untuk melayani si cadar hitam. Karena itulah disuruhnya Sri Lestari dan ketiga muridnya untuk mewakilinya dalam menghadapi si cadar hitam. Semua orang di Pelabuhan Linggo Probo tak satu pun yang berani mengangkat kepala memandang kepada keempat orang yang baru saja turun dari perahu itu. Orang-orang yang berkumpul bersibak memberi jalan. Aku tak habis mengerti pada manusia-manusia itu, kata gadis yang rambutnya dijalin 2. Setiap kita muncul, mereka ketakutan, seakan-akan 4 pengemis Pulau Ras adalah 4 ekor harimau kelaparan, atau 4 setan pelayangan yang menyeramkan. 3 orang laki-laki yang berjalan di belakang gadis itu tertawa. Salah seorang di antaranya yang berbadan gemuk menjawab, tak usah pedulikan mereka. Kita percepat saja langkah. Siapa tahu mungkin si cadar hitam sudah menunggu di rumah makan Aki Krono. Keempat orang itu kemudian memutar langkah ke jurusan timur pelabuhan, di mana terletak rumah makan Aki Krono, sebuah rumah makan besar yang cuma satu-satunya terdapat di Pelabuhan Linggo Probo. Saat itu hampir tengah hari dan rumah makan tersebut sedang ramai-ramainya dikunjungi tamu. Tapi begitu 4 pengemis Pulau Ras muncul di ambang pintu, semua orang yang ada di situ tak peduli sedang lahap makan atau masih tengah menunggu pesanan mereka, cepat-cepat saja berdiri dan angkat kaki meninggalkan rumah makan. Nah, kalian lihat, kata Dara berjalin 2, yaitu Sri Lestari. Mereka menghindar sesudah melihat kedatangan kita. Laki-laki yang berbadan gemuk, yaitu pengemis badan gemuk, tidak mengacuhkan ucapan saudara seperguruannya. Dia memandang ke seantero ruangan, tapi orang yang dicarinya tidak kelihatan. Rupanya dia belum datang. Ayo kita masuk. Baru saja Sri Lestari atau pengemis cantik ayu melewati ambang pintu, seorang laki-laki separuh baya yang berbadan pendek
dan tak kalah gemuknya dengan pengemis badan gemuk mendatangi tergopoh-gopoh menjura pada keempat orang itu dengan hormat sekali. Dialah Aki Krono, pemilik rumah makan. Wah, kembali rumah makanku mendapat kehormatan. Kedatangan 4 pengemis Pulau Ras. Mari masuk dan silakan mengambil tempat. Keempat orang itu sengaja mengambil tempat yang baik agar dapat mengawasi pintu masuk dengan leluasa. Sementara itu, Aki Krono telah memberi perintah pada pelayan-pelayannya untuk menghidangkan makanan serta minuman yang enak-enak untuk keempat tetamu tersebut. Tak lama kemudian, 4 pengemis Pulau Ras kelihatan asik menikmati isi piringnya masing-masing. Pengemis badan gemuk tengah menyeka butir-butir pelu di keningnya. Pengemis badan kurus tengah mengulurkan tangan hendak memotes sebuah pisang. Pengemis kepala botak tengah mengusap-ngusap perutnya yang keras padat kekenyangan. Dan pengemis cantik ayu telah menyibakkan rambutnya yang tergerai di kening. Ketika telinga masing-masing mendengar suara siulan yang tak menentu tapi keras dan aneh. Jika dilihat dari ciri-cirinya, tentu bukan si cadar hitam. Tapi siapakah yang baru datang itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.